Sahabat Istabi, sejak ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, imbas dari serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Iran, sekitar 200 kapal tanker terjebak di pintu masuk Selat Hormuz di Teluk Oman sejak Selasa 3 Maret 2026, menambah jumlah total kapal yang terjebak menjadi kurang lebih 300 kapal tanker menurut data Marine Traffic yang dianalisis oleh RIA Novosti. Saat ini tidak ada kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Secara geografis, pantai utara Selat Hormuz merupakan milik Iran, sedangkan kepemilikan pantai selatan dibagi antara Uni Emirat Arab dan Oman. Konflik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah menghentikan pengiriman melalui Selat Hormuz yang menjadi rute utama untuk pasokan minyak dan LNG dunia dari negara-negara Teluk. Sejumlah pengamat menilai cadangan bahan bakar minyak atau BBM nasional yang hanya cukup untuk 20 hari sangat riskan di tengah pertikaian Amerika Serikat Israel dengan Iran serta kebutuhan yang meningkat menjelang Idul Fitri. Pemerintah didorong untuk serius membangun fasilitas penyimpanan minyak skala besar seperti yang dilakukan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang, China, dan negara-negara Uni Eropa yang memiliki cadangan minyak minimal 90 hari. Sebelumnya, sejumlah warga di Aceh Tengah mengantre hingga puluhan kilometer di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU setelah Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut stok BBM nasional hanya sampai 20 hari. Bahlil bilang Presiden Prabowo telah mengarahkan agar mempercepat pembangunan fasilitas penyimpanan cadangan minyak guna memperkuat ketahanan energi nasional. Tapi mengapa Indonesia tidak memiliki banyak fasilitas penyimpanan cadangan minyak? Konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran berdampak pada ratusan kapal tanker yang kini terjebak di pintu masuk Selat Hormuz. Dari ratusan kapal itu ada 2 kapal tanker milik Pertamina International Shipping. Jenderal Sardar Jabbar dari Iran sebelumnya menyatakan Teheran tidak akan membiarkan setetes minyak pun meninggalkan wilayah tersebut, yang mengindikasikan pemblokiran salah satu rute terpenting di dunia dan titik krusial untuk transit minyak itu. Tapi belakangan, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengatakan pemerintah Iran tidak menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz tidak tutup, Selat Hormuz tetap terbuka, ujarnya, seperti dilansir dari kompas.com. Sebagai negara yang bertanggung jawab atas selat tersebut, sambungnya, Iran hanya menerapkan protokol lalu lintas selama masa perang, dan pihak-pihak yang mematuhi protokol bisa dengan mudah melewati Selat Hormuz. Borojerdi menjelaskan Selat Hormuz telah dijaga Iran selama ratusan tahun. Keamanan di sana berlaku untuk semua negara termasuk Iran. Yang khawatir berkaitan dengan penutupan Selat Hormuz harus menanyakan kepada Amerika Serikat yang datang dari jauh sekali ke kawasan Timur Tengah, kemudian mengganggu keamanan di Selat Hormuz. Terlepas dari itu, eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah memicu kekhawatiran soal ketidakpastian pasokan minyak dunia, lonjakan harga, hingga krisis energi. Cadangan minyak di Indonesia hanya bertahan 20 hari. Bagaimana dengan negara lain? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut cadangan bahan bakar minyak atau BBM nasional masih cukup di tengah konflik di Timur Tengah. Masih cukup untuk 20 hari, kata Bahlil di Istana Kepresidenan. Ia bahkan berkata meski situasi di Timur Tengah memanas belum berdampak pada pasokan energi nasional. Kalau sampai dengan sekarang belum terganggu, katanya. Namun begitu, pemerintah akan terus memantau perkembangannya, apalagi jika konflik berlangsung lama. Sebagai langkah antisipasi tertahannya kapal-kapal tanker di Selat Hormuz, pemerintah berencana mengalihkan impor migas nasional dari Timur Tengah ke Amerika Serikat.
atau ke negara-negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz sebutnya. Malil kemudian menjelaskan kemampuan stok BBM nasional yang hanya cukup untuk 20 hari itu dikarenakan kapasitas tangki penyimpanan yang dimiliki Pertamina tidak lebih dari 21 sampai 25 hari alias belum cukup untuk menampung cadangan lebih besar. Kalau kita mau tambah, kita simpan di mana? Storage-nya memang belum cukup, imbuh Bahlil. Jika merujuk pada aturan internasional, cadangan minyak Indonesia masih di bawah standar Badan Energi Nasional yang menetapkan negara anggotanya harus memiliki cadangan minyak minimal untuk 90 hari. Alasannya tak lain untuk memberi waktu kepada pemerintah setempat mencari sumber impor baru, mengatasi krisis pasokan dan menstabilkan harga selama konflik. Sejumlah negara seperti Jepang misalnya mengklaim punya cadangan minyak mentah yang cukup untuk 254 hari. Kemudian Australia disebut memiliki cadangan bensin untuk 36 hari, diesel 34 hari dan bahan bakar jet untuk 32 hari. India juga punya cadangan minyak mentah 75 hari apabila arus pasokannya terganggu. Adapun Cina menyimpan cadangan minyak untuk 200 hari impor. Sedangkan Filipina disebut punya cadangan energi untuk 51 hari dan Thailand diklaim memiliki cadangan minyak mentah dan BBM untuk 60 hari pasokan. Jika yang dipermasalahkan oleh pemerintah adalah storage, lalu kemana selama ini Pertamina? Kenapa tidak membangun storage yang cukup besar, mengingat bahwa keperluan bahan bakar minyak terutama di Indonesia sangatlah tinggi, mengingat Indonesia dengan jumlah populasi yang sangat besar. Jepang saja dengan negara kecil seperti itu memiliki storage untuk 254 hari. Kenapa Indonesia dengan jumlah kurang lebih 280 hampir 300 juta jiwa hanya punya storage minyak atau BBM, bahan bakar minyak cadangan hanya untuk 20 hari. Ini adalah hal yang sangat-sangat mengganggu pikiran masyarakat Indonesia. Untuk mereka yang di atas tidak masalah, tapi untuk warga yang sehari-hari bergantung pada bahan bakar minyak pasti akan sangat khawatir dengan kelangkaan minyak yang mungkin akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Di beberapa daerah selain Aceh juga tadi dikabarkan beberapa daerah termasuk Kota Malang telah terjadi antrian di beberapa SPBU imbas dari adanya pemberitahuan dari pemerintah bahwa 20 hanya bertahan untuk 20 hari. Jadi warga banyak yang kemudian berjaga-jaga, siapa tahu BBM langka, jadi mereka stoknya dari sekarang. Nah, hal ini tentu saja akan membuat panic buying di tengah-tengah masyarakat. Kita berharap bahwa ini tidak terjadi, kemudian eskalasi akan segera turun dan kapal-kapal tanker bisa kembali melewati Selat Hormuz. Kita akan terus update perkembangan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Semoga badai segera berlalu.